Asyik main telepon genggam di jalanan sebuah gang, dua bocah di Margasari, Karawaci, Tangerang menjadi korban jambret. Di Pasuruan, Jawa Timur, aksi pencurian ponsel terjadi di sebuah kedai minuman. Pelaku mengelabui korban dengan cara pura-pura pesan minuman. Dalam rekaman CCTV milik warga, kedua pelaku yang menggunakan sepeda motor lebih dulu mengawasi situasi gang Bani Arsa 3, Margasari, Karawaci, Kota Tangerang Minggu siang. Usai memastikan situasi aman, pelaku langsung merampas ponsel milik kedua bocah yang sedang bermain di pinggir jalan. Pelaku yang berhasil merampas satu handphone korban langsung melarikan diri. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkan pihak kepolisian setempat. Pencurian handphone juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur Minggu pagi. Kawanan maling ini mengincar ponsel milik penjaga kedai minuman. Modusnya, pelaku berpura-pura pesan untuk dibawa pulang, padahal warung ini hanya melayani minum di tempat. Melihat korban lengah saat meracik minuman, pelaku langsung mengambil handphone yang ditinggalkan korban di atas meja. Dengan santai, pelaku pergi meninggalkan kedai dan kabur bersama komplotannya. Polisi yang menerima laporan menduga pelaku sudah mengetahui persis situasi di lokasi pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Aksi rebutan 77 tumpeng di kawasan Simpang 5 Gumul, Kediri, Jawa Timur ricuh pada Senin sore. Banyak orang tua yang terjatuh akibat berdesak-desakan. Mereka saling berebut hasil bumi yang dikirap warga untuk memperingati HUT kemerdekaan. Aksi rebutan 77 tumpeng di kawasan Simpang 5 Gumul, Kediri, Jawa Timur ricuh pada Senin sore. Banyak orang tua yang terjatuh akibat berdesak-desakan. Mereka saling berebut hasil bumi yang dikirap warga untuk memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-77. Puluhan orang tanpa dikomando berdesak-desakan berebut tumpeng yang berisi hasil bumi di kawasan wisata Simpang 5 Gumul, Kediri. Aksi saling berebut berubah ricuh dan menyebabkan sejumlah orang tua terjatuh dan nyaris terinjak-injak. Meski ada yang berteriak, warga tetap saling dorong untuk berebut gunungan yang berisi hasil bumi. Seorang warga yang ikut berebut, Siti Romlah, mengaku sempat terjatuh namun tidak dihiraukan demi mendapatkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Rencananya sayuran yang didapat akan dimasak untuk keluarga. Dalam kirap budaya ini sebanyak 77 tumpeng diarak keliling di sekitar Simpang 5 Gumul. Selain untuk memperingati HUT kemerdekaan RI, juga untuk mengenalkan hasil panen khas masyarakat Kabupaten Kediri. Melanggar aturan trotoar dan bahu jalan lapak PKL yang kerap menyebabkan kemacetan jalan di depan Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat dibongkar paksa Satpol PP pada Selasa siang. Satu persatu terpal yang dijadikan tenda oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat dibongkar Satpol PP Kecamatan Tanah Abang. Sejumlah lapak buah dan warung kelontong diminta keluar lokasi, sementara alat dagang dibawa ke penampungan. Dalam razia yang digelar, petugas melakukan pembongkaran karena pedagang menempatkan dagangan di trotoar dan bahu jalan. Menurut Satpol PP, pedagang melanggar Perda 8 tahun 2007 dan menyebabkan kemacetan jalan. Setidaknya 8 lapak dibongkar petugas dan dilakukan pembersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Rencananya seluruh trotoar di kawasan Pasar Palmerah akan dibebaskan dari PKL. Sementara itu, ratusan siswa sekolah dasar negeri di Ponorogo, Jawa Timur terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan dihantui rasa takut bangunan roboh. Atap bangunan banyak yang rusak dimakan rayap. Sejumlah siswa SD Negeri Nongkodono, Kecamatan Kauman, Ponorogo, Jawa Timur, Senin siang terpaksa belajar di teras kelas. Ini terjadi setelah 2 ruang kelas, masing-masing kelas 4 dan 5, kondisinya nyaris roboh akibat atap bangunan termakan usia dan rayap. Plafon 2 ruang kelas 4 banyak yang runtuh, sementara plafon ruang kelas 5 terpaksa dibongkar pengelola sekolah dan komite demi keamanan saat siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sejumlah siswa mengaku was-was ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas sebab atap rawan roboh. Pengelola sekolah sudah melaporkan kerusakan dan mengajukan perbaikan sejak awal tahun 2021, namun hingga hari ini masih belum ada tanda-tanda perbaikan. Pengelola sekolah mengalih fungsikan perpustakaan menjadi ruang kelas darurat sambil menunggu perbaikan dari Dinas Pendidikan.